Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardiana dengan nomor induk mahasiswa 18622011301 dan saya dari kelas 7 SIP 1. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah review atau analisis kritis artikel dari sebuah jurnal yang berjudul Analisis Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Potensi Financial Statement Fraud, yang mana video kali ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah seminar akuntansi. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu berdasarkan artikel tersebut, yang pertama yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, motivasi atau isu penelitiannya yaitu terjadi perusahaan yang masih tidak menyajikan laporan yang sesuai kriteria. Salah satu penyebabnya yaitu tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan. Nah, menurut riset gap-nya ini adalah sebuah kecurangan merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan seseorang atau badan yang mengetahui sesungguhnya bahwa kekeliruan dapat mengakibatkan timbulnya manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas pihak lain. Sumber data dari ACPFE 2016. Nah, tujuan diterbitnya standar tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan menilai pada faktor resiko yang didasarkan pada penjelasan teoritis. Nah, menurut fenomenanya yaitu di sini praktik manajemen laba yang menimpa pimpinan puncak Toshiba Corporation dalam skandal penggelembungan keutamaan perusahaan sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, selama beberapa tahun. Dengan tentuan yang dirilis tahun 2015, Toshiba harus menyatakan kembali keuntungan pada laporan keuangan dalam kasus tersebut. Nah, manajemen perusahaan Toshiba melakukan penggelembungan untuk mempertahankan keuntungan perusahaan agar pemegang saham tetap mempercayai saham yang ditanamkannya. Nah, kritisinya di sini yaitu penjelasan riset gap, motivasi atau isu penelitian dan fenomena penelitian sudah menjelaskan dengan jelas. Seharusnya riset gap harus lebih dari 2 agar reviewer mudah memahami penelitian. Nah, yang kedua yaitu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu kekurangan dapat terjadi karena adanya tekanan yang merupakan dorongan untuk melakukan tindakan menyimpang atau fraud. Yang B yaitu kecurangan merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan seseorang atau badan. Yang C yaitu pertumbuhan aset perusahaan merupakan salah satu bentuk manipulasi laporan keuangan yang dilakukan manajemen. Yang D yaitu salah satu sumber tekanan eksternal adalah etika dalam rangka meningkatkan sumber pendanaan. Yang E yaitu menganggap perusahaan yang memiliki sistem pengawasan monitoring yang baik akan berdampak pada menurunnya praktik manajemen. Nah, yang F yaitu akun persediaan dan piutang sering menjadi objek manipulasi. Dan yang terakhir yaitu kegagalan audit disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah telah terjadinya pergantian auditor. Nah, menurut kritisinya di sini tidak ada kritik. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi penelitian ini. Nah, yang ketiga ini yaitu apakah yang menjadi kebaruan atau novelty pada penelitian ini? Dalam studi ini ada hubungannya antara stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pengertian direksi, frekuensi kemunculan CEO dalam potensi financial statement fraud yang mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan lainnya dari perusahaan atau pemegang saham dan pemerintah.
Nah, menurut kritisinya itu peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada abstrak atau pengantar penelitiannya tersebut. Nah, novelty yang disajikan di atas merupakan hasil dari penelaahan dari reviewer yang dibagi di bagian kesimpulan. Nah, yang selanjutnya itu yang nomor 4, apa research question atau rumusan masalah dari penelitian ini? Nah, research question atau rumusan masalah ini yaitu apakah stabilitas keuangan mempengaruhi potensi financial statement prone. Nah, yang kedua yaitu apakah tekanan industri mempengaruhi potensi financial statement prone. Yang ketiga itu apakah target keuangan mempengaruhi potensi financial statement prone. Yang keempat yaitu apakah sifat industri mempengaruhi potensi financial statement prone. Yang kelima itu apakah keefektifan pengawasan mempengaruhi potensi financial statement prone. Yang keenam itu apakah pergantian auditor mempengaruhi potensi financial statement prone. Yang ketujuh yaitu apakah pergantian direksi mempengaruhi potensi financial statement prone. Nah, yang terakhir yaitu yang kedelapan, apakah frekuensi kemunculan gambar mempengaruhi potensi financial statement prone. Nah, menurut kritisi tersebut yaitu peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer. Nah, yang kelima ini yaitu pertanyaannya, apakah tujuan penelitian? Nah, yang pertama itu tujuannya untuk mengetahui mempengaruhi stabilitas keuangan terhadap potensi financial statement prone. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui tekanan eksternal terhadap potensi financial statement prone. Yang ketiga itu untuk mengetahui target keuangan terhadap potensi financial statement prone. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui sifat industri terhadap potensi financial statement prone. Yang kelima yaitu untuk mengetahui keefektifan pengawasan terhadap potensi financial statement prone. Yang keenam yaitu mengetahui pergantian auditor terhadap potensial financial statement prone. Yang ketujuh itu untuk mengetahui pergantian direksi mempengaruhi potensi financial statement prone. Dan yang terakhir yaitu untuk frekuensi kemunculan gambar CAO terhadap potensi financial statement prone. Nah, menurut kritisinya tersebut yaitu peneliti menulis tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis. Nah, penelitian seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian terpisah. Nah, tujuan penelitian di atas merupakan hasil penelaahan reviewer. Nah, yang keenam yaitu apakah kontribusi dalam penelitian ini? Kontribusi penelitian ini yaitu dalam penelitian ini fokus pada penjelasan hubungan antara pengaruh stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, penggantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CAO dalam potensi financial statement prone. Yang mana yang mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan lainnya dari perusahaan atau pemegang saham atau pemerintah. Perilaku kecurangan laporan keuangan menjadi perhatian karena merupakan cerminan dari kinerja perusahaan. Nah, dan sebagai bahasa pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut maupun masyarakat. Nah, untuk kritisinya tersebut yaitu tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah menyampaikan secara spesifik dampak penelitian bagi stakeholder.
Yang ketujuh itu, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Suatu kontrak teori apa sih? Grand teori yang digunakan dalam penelitian itu adalah teori agensi, yang mana suatu kontrak yang melibatkan satu atau lebih dalam hal ini prinsipal memperkerjakan orang lain dengan tujuan untuk memberikan suatu jasa dalam pengambilan keputusan yang tepat dan terbaik untuk prinsipal. Nah, untuk from Pentagon teorinya yaitu merupakan perkembangan dan teori Brown trigger oleh Chris pada tahun 1953 dan Brown Diamond yang dikembangkan oleh Wolf dan Hansen pada 2004. Di dalam tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Nah, untuk kritisinya yaitu peneliti sudah menjelaskan grand teori secara jelas. Yang selanjutnya itu jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Agensi teori memberikan penjelasan bahwa adanya kontrak antara prinsipal dengan agen. Nah, untuk from Pentagonnya yaitu 5 elemen yaitu kompensasi, arogansi, tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Untuk kritisinya yaitu tidak ada kritik. Peneliti sudah menjelaskan dengan jelas keterkaitannya dengan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, yang selanjutnya itu gambar kerangka konseptual. Di sini ada kerangka konseptual yaitu ada stabilitas untuk variabel X1-nya itu stabilitas keuangan dan variabel X2-nya ini adalah tekanan eksternal yang mana target keuangan, sifat industri, keefektifan itu X3, X4, dan X5. Untuk X6-nya itu pergantian auditor, X7-nya itu pergantian direksi, kemudian muncullah gambar CAO seperti potensi statement front ini. Nah, untuk kritisi tersebut yaitu peneliti tidak membuat kerangka konseptual. Seharusnya peneliti membuat kerangka konseptual. Gambar di atas merupakan cara saran kerangka konseptual untuk peneliti. Yang selanjutnya yaitu apakah hipotesis penelitiannya? Hipotesis penelitiannya yang pertama itu ada H1 yang mana stabilitas keuangan berpengaruh potensi terhadap potensi financial statement front. H2 yang selanjutnya itu H2 yang mana tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap potensi financial statement front. Yang selanjutnya itu H3 yang mana target keuangan berpengaruh potensi terhadap potensi financial statement front. Yang selanjutnya itu H4 yaitu sifat industri berpengaruh positif terhadap potensi financial statement front. Yang selanjutnya H5-nya yaitu keefektifan pengawasan berpengaruh terhadap potensi financial statement front. H6 pergantian auditor berpengaruh potensi terhadap potensi financial statement front. Yang selanjutnya itu H7 pergantian direksi berpengaruh potensi terhadap potensi financial statement front. Yang terakhir yaitu H8-nya frekuensi kemunculan gambar CAO berpengaruh positif terhadap potensi financial statement front. Kritisi untuk hipotesis penelitiannya ini yaitu tidak ada kritik karena peneliti menulis hipotesis penelitiannya dengan jelas. Yang ke-11 yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan seperti rancangan penelitian definisi operasional, variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis. Nah, untuk ini yaitu rancangan penelitiannya.
rancangan penelitiannya itu analisis jalur, yang mana kritisinya merupakan peneliti tidak menampilkan rancangan penelitian dengan jelas. Yang kedua yaitu yang B, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang mana yang financial statement pro-nya ini adalah F-score sama dengan accrual duality ditambah financial performance. Dan adapun stabilitas keuangan, yaitu sama dengan total aset atau T dikurang dengan total aset atau T dikurang 1 per total aset. Yang selanjutnya itu target keuangan atau EAT atau total aset, tekanan eksternal sama dengan total debit dibagi total aset. Yaitu selanjutnya adalah sifat industri, yang mana receivable dibagi dengan sales dikurang receivable dibagi dengan sales. Yang selanjutnya itu keefektifan pengawasan, yaitu sama dengan total komisaris independen atau total dewan komisaris. Yang selanjutnya pergantian auditor sama dengan dummy, pergantian direksi sama dengan dummy, frekuensi kemunculan gambar CEO sama dengan total foto CEO. Nah, kritisi untuk definisi di atas yaitu tidak ada kritik, penelitian sudah menjelaskan dan menampilkan variabel dan pengukuran dengan baik. Kemudian yang selanjutnya itu teknik penarikan sampel, yang mana sama dengan adalah teknik proportion sampling. Kritisinya di sini peneliti seharusnya menampilkan kriteria penarikan sampel. Nah, yang selanjutnya yaitu unit analisis atau jumlah sampel adalah 3/4 perusahaan. Kritisinya di sini adalah peneliti sudah jelas dalam menampilkan penarikan sampel. Nah, yang selanjutnya itu jenis data. Jenis data yang digunakan yaitu sama dengan data sekunder, yang mana kritisinya itu peneliti harusnya menampilkan atau menjelaskan jenis data pada penelitian ini. Nah, yang terakhir itu uji kelayakan model, yaitu analisis alur, yang mana kritisinya itu peneliti sudah sangat jelas dalam menampilkan uji kelayakan model dari statistik deskriptif hingga uji F dan T. Nah, yang terakhir yaitu metode analisis data, yang mana menggunakan uji kelayakan model hanya uji F dan T. Kritisinya yaitu peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel. Peneliti juga sudah menjelaskan hasil dari metode analisis data tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Ini adalah hasil uji penelitiannya, yang mana kritisinya yaitu peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitian ini. Nah, yang selanjutnya itu jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Nah, di sini terdapat hasil perhitungan atau statistik deskriptif yang telah diteliti oleh si peneliti, yang mana kritisinya itu peneliti sudah menjelaskan statistik deskriptifnya dan dijelaskan secara spesifik. Nah, yang mana uji kelayakan modelnya itu CEM versus FRAME sama dengan CEM, FRAME versus RAM sama dengan FRAME, CEM versus RAM sama dengan CEM. Nah, kritisinya di sini dari uji kelayakan model yang layak digunakan adalah uji common effect method. Nah,
ini adalah lanjutannya, yaitu yang mana nilai tes statistiknya itu adalah 3,1528994 ini lebih besar nilai tabelnya dari 1,98861. Hal tersebut memberikan bukti stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud, yang mana hasil uji hipotesis H-1 ini terbukti. Yang selanjutnya itu nilai T, yang mana statistik 2,024332 lebih besar T-tabelnya. Hal tersebut memberikan bukti bahwa tekanan eksternal berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud, yang mana hasil uji hipotesisnya ini H2-nya itu tidak terbukti. Nah, yang ketiga itu nilai tes statistik itu lebih kecil dari T-tabelnya. Hal tersebut berarti target keuangan tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud, dan hasil uji hipotesisnya ini atau H3-nya ini tidak terbukti. Dan yang keempat itu nilai tes statistiknya lebih besar dari T-tabelnya. Hal tersebut berarti sifat industri berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud atau hasil uji hipotesisnya ini atau H4-nya ini tidak terbukti. Nah, yang kelima yaitu nilai tes statistiknya itu lebih kecil T-tabelnya dari T-tabelnya. Nah, hal tersebut berarti keefektifan pengawasan tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud, yang mana hasil uji hipotesisnya ini tidak terbukti. Dan yang keenam yaitu ada nilai tes statistiknya lebih besar, berarti pergantian auditor berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud, yang mana hasil uji hipotesisnya ini atau H6-nya ini terbukti. Dan yang ketujuh itu nilai tes statistik lebih kecil dari T-tabelnya, berarti pergantian direksi tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Hasil uji hipotesisnya pun tidak terbukti. Nah, yang terakhir yaitu nilai tes statistiknya itu lebih kecil dari T-tabelnya, berarti frekuensi munculnya gambar CAO tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud, yang mana hasil hipotesisnya ini tidak berpengaruh. Nah, kritisi dari di atas ini peneliti sudah jelas menampilkan dan dijelaskan secara detail. Nah, yang selanjutnya yaitu apakah kesimpulan, keterbatasan dan implikasi dari penelitian. Hasil simpulannya yang pertama itu stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawas, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CAO secara bersama-sama berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Nah, variabel stabilitas keuangan ini berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Variabel tekanan eksternal pun berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Variabel target keuangan tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Nah, variabel sifat industri pun berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Nah, variabel pergantian auditor pun berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud, dan variabel pergantian direksi berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Nah, variabel kemunculan gambar CAO tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Kritisinya yaitu peneliti menyajikan simpulan dengan jelas, teratur, dan mudah dipahami, sehingga reviewer mudah mencari simpulan atau hasil sama dengan perumusan masalah.
Nah, yang kedua ini adapun keterbatasannya. Menurut kritisinya itu peneliti tidak menampilkan keterbatasan penelitian. Penelitian seharusnya peneliti menjelaskan hal-hal yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan ungkap penelitian. Dan yang terakhir itu adalah implikasinya. Implikasi sebuah penelitian di sini menurut kritisinya itu peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Penelitian hanya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder. Nah, itulah beberapa pemaparan review dan analisis sebuah jurnal yang berjudul Analisis Peron Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.